Pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron menjelang Hari Bastille menjadi sorotan tajam dunia. Dalam pidatonya di hadapan angkatan bersenjata, Macron melukiskan gambaran suram dunia yang penuh ancaman. Sebagai respon, Paris mengumumkan lonjakan besar anggaran militer hingga 2 kali lipat dari anggaran sebelumnya. Macron menuding beberapa pihak sebagai ancaman nyata, mulai dari Rusia di timur dan Donald Trump di barat. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Prancis juga Eropa disebutnya harus kuat agar bisa ditakuti. Bagaimana rincian soal kenaikan anggaran pertahanan Prancis ini? Akan digunakan untuk apa saja anggaran tersebut? Dan kerjasama apa yang terjalin lebih erat dengan negara Uni Eropa lain? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut Eropa mengalami ancaman terhadap kebebasan yang luar biasa sejak era Perang Dunia Pertama. Pernyataan disampaikannya dalam pidato kepada militer jelang parade Hari Bastille, Minggu 13 Juli 2025. Sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Pidatonya menegaskan pandangan Prancis yang berubah soal kemitraan lama, khususnya dengan Amerika Serikat di bawah Trump yang telah terkikis. Hubungan Macron dengan Donald Trump semakin renggang. Trump mengancam akan mengenakan tarif 30% terhadap produk Uni Eropa jika kesepakatan dagang tak tercapai sebelum 1 Agustus. Macron mengecam keras persoalan tarif ini dan menyebutnya sebagai penyuntik racun dalam diplomasi internasional. Ia belum menanggapi pernyataan Trump Juni lalu yang mencercanya sebagai pemburu publisitas yang selalu salah. Selain perang dagang, Macron juga kecewa atas tindakan Trump yang merusak konferensi PBB bulan lalu yang seharusnya dipimpin Paris dan Riyadh. Dalam konferensi itu, Macron mengindikasikan akan mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap negara Palestina. Namun pengeboman Iran oleh Israel memaksa konferensi ditunda, memperlihatkan betapa rentannya inisiatif diplomasi Eropa terhadap dinamika global. Presiden Prancis itu juga mewanti-wanti soal ancaman serius dari Rusia. Jenderal tinggi Prancis Thierry Burkhardt menyebut Prancis kini berubah menjadi musuh utama Moskwa di Eropa. Tinjauan strategis nasional Prancis yang akan dirilis dalam waktu dekat diperkirakan akan menetapkan Rusia sebagai ancaman jangka panjang paling signifikan bagi Eropa. Eropa juga disebutnya mendapat ancaman dari kampanye disinformasi yang dipimpin asing, termasuk propaganda yang menargetkan anak-anak. Dengan begitu banyaknya ancaman yang dipaparkan Macron, lantas seberapa besar peningkatan anggaran pertahanan yang dicanangkannya? Pemerintah Prancis menaikkan anggaran pertahanan menjadi 64 miliar euro pada tahun 2027. Angka ini setara dengan 1.200 triliun rupiah. Anggaran ini juga 2 kali lipat dibandingkan anggaran saat Macron awal menjabat pada 2017. Alors que nous avions prévu de doubler le budget d'ici 2030, nous allons le doubler d'ici 2027. À cette fin, une actualisation de la loi de programmation militaire sera présentée à l'automne, qui prévoira l'effort que nous devrons porter jusqu'en 2027 sous ma responsabilité. Et j'en appelle à ce titre à la responsabilité nationale. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle
un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. Tambahan belanja sebanyak 6,5 miliar euro atau sekitar 123 triliun rupiah selama 2 tahun ke depan akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas drone, amunisi, pertahanan udara, dan teknologi peperangan elektronik. Anggaran itu akan tetap ditingkatkan meski Paris tengah berupaya mengurangi utang nasionalnya. Macron menyatakan dana tersebut tidak akan dipinjam, tetapi dihasilkan melalui lebih banyak aktivitas dan produksi dalam negeri. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu pekan lalu menekankan pentingnya kemandirian militer. Peningkatan belanja pertahanan Prancis juga menjadi respon dari lingkungan keamanan yang berubah drastis. Dalam pertemuan puncak NATO Juni lalu, aliansi sepakat menaikkan target belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035. Selain itu, Prancis dan Inggris juga menyepakati kerjasama di bidang pertahanan nuklir. Langkah ini tergolong langka dan terjadi tak lama usai Macron meluncurkan dialog strategis dengan sekutunya soal peran nuklir Prancis dalam arsitektur keamanan Eropa. Macron memang gencar mengajak Eropa untuk lebih independen dan tidak terlalu bergantung pada kekuatan luar, terutama Amerika Serikat. Dunia tengah bergejolak dan Prancis lewat Presiden Macron memilih bersuara lantang. Ia tak lagi bicara kompromi, tapi kekuatan. Ketika Timur dan Barat dianggap sama-sama mengancam, maka Paris menguatkan diri agar ditakuti. Anggaran pertahanan melonjak, kemitraan lama dikaji ulang, dan kemerdekaan didefinisikan ulang. Di bawah bayang ancaman Rusia dan gertak tarif Trump, Macron mengajak Eropa berdiri tegak, bukan hanya bertahan, tapi berdaulat. Sebab di era krisis, keberanian untuk memutuskan bisa menjadi pertahanan yang paling utama. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.